Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudara yang kasih Tuhan, terimalah salam dari saya dan bersama keluarga. Selamat Natal bagi kita. Dan kiranya damai sejahtera surgawi yang turun ke bumi lewat kelahiran Kristus Yesus Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, ada suatu peristiwa yang tidak bisa kita lupakan dan mengiringi kelahiran Kristus, yaitu ketika orang Majus, orang-orang yang dengan kemuliaannya, Parhapistarat Sian Purba kalau dalam bahasa Bataknya, atau orang bijaksana dari timur, mereka datang dengan segala kemuliaannya dan memberikan persembahan kepada Kristus, bahkan sujud menyembah kepada bayi kudus itu. Dan ini mengejutkan bagi Yusuf dan Maria. Dan ini menjadi suatu hal yang mencengangkan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah orang Majus pergi, ternyata malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi supaya membawa Yesus Kristus bersama Maria untuk pergi ke Mesir, menghindar. Karena ada rencana yang akan terjadi, rencana jahat dari Herodes. Ini suatu peristiwa yang nggak bisa kita lupakan dan sebenarnya bisa menjadi suatu perenungan khas bagi kita dan menjadi kekuatan kepada kita. Apa itu? Bapak Ibu, rencana baik, rencana penyelamatan, rencana indah yang dirancangkan Tuhan tidak akan pernah bisa dibatalkan atau dihambat oleh kuasa apapun. Herodes dengan segala kekuasaannya memakai sumber daya yang ada supaya mengeliminir bayi yang disembah oleh orang yang terhormat itu. Karena apa? Karena menganggap dirinya lebih terhormat dan Yesus adalah ancaman. Ini kenyataan dalam hidup kita, bukan? Ketika mungkin Bapak Ibu pernah mengalami rasa kecewa atau sedih atau merasa bingung saat niat saya baik, saat saya ingin memuliakan Tuhan, saat saya ingin menyatakan kebaikan dan hidup dalam kasih, tapi ada aja yang mau menyusahkan kita, yang mau menjegal kita, yang mau makan mengeliminir kita. Peristiwa Natal Yesus Kristus dan pembantaian anak-anak 2 tahun ke bawah oleh Herodes ada suatu bukti nyata karya Tuhan. Kalau kehendak Tuhan dan karya Tuhan tidak akan pernah bisa dihambat, atau reka-rekaan yang jahat itu gak akan bisa mengeliminir karya keselamatan Tuhan. Dan inilah, dan kalau kita belajar lebih dalam lagi dari kitab suci, kisah Yusuf, reka-rekaan yang jahat dari orang yang lebih kuat dan lebih besar kepada Yusuf, bukankah Tuhan bisa ubahkan itu menjadi pekerjaan keselamatan? Supaya kita tidak mudah patah hati atau putus asa hidup di dalam Tuhan. Lebih baik lewat peristiwa Natal ini yang baru kita rayakan, jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita tinggal di dalam kasih karunia Tuhan. Allah yang menjadi manusia yang telah melawat kita, yang mau tinggal bersama kita dalam keterbatasan dan kefanaan kita. Lebih baik serahkan hidup
dan tinggal di dalam Kristus, supaya lebih baik rencana Tuhan yang terjadi. Karena kalau rencana Tuhan yang kita hidupi dan kita tinggal di dalamnya, rekan-rekan apapun yang jahat dan buruk tentang kita, Tuhan tahu mendatangkan kebaikan buat kita. Inilah dampak dari inkarnasi Allah bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya, bahwa kehendak Tuhan yang mau kita selamat, mau kita hidup, mau kita dalam sejahtera dan damai sejahtera, maka Dia datang. Lebih baik kita tinggal di dalam Kristus dan berpegang kepada kasih dan penyertaan Tuhan. Dia adalah Allah yang Immanuel. Tuhan memberkati. Shalom.